Teman-teman sekalian, ketika seseorang sudah jatuh cinta, biasanya memang perasaan yang menguasainya ya, sehingga ada kalimat yang mengatakan cinta itu memabukkan. Ada kalimat juga mengatakan kalau udah jatuh cinta, pasangan ke lubang buaya, saya ikut ke lubang buaya. You jump, Nah, I jump. jadi teman-teman sekalian, coba kita lihat bagaimana kisah cinta di zaman terdahulu. Orang-orang juga mabuk karena cinta ini, dan ini sangat membahayakan teman-teman sekalian. Karena konsep cinta di dalam Islam adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi cintanya terarah. Coba kita lihat di zaman tabi'in teman-teman sekalian, ada namanya Abdah bin Abdurrahman. Beliau adalah seorang pejuang juga di barisan umat Islam yang melawan Romawi ketika itu. Ketika berperang, tiba-tiba beliau melihat ada satu wanita Romawi yang sangat cantik luar biasa. Abdah bin Abdurrahman ini adalah penghafal Al-Quran. Tapi kemudian ketika melihat wanita yang cantik, ternyata jatuh cinta. Dan ternyata gelap matanya, nggak ngeliat apa-apa lagi selain wanita tersebut. Sehingga apa yang dilakukan? Akhirnya menuju ke wanita tersebut, terus bersama wanita tersebut, akhirnya jauh daripada teman-temannya muslim, dan akhirnya hilang hafalan Al-Qurannya. Jadi hati-hati nih para penghafal Quran juga nih, termasuk Ustadz Syam nih, kalau udah kena virus cinta, berbahaya juga lah kalau nggak dikontrol karena cintanya karena Allah ini jadi berbahaya. Atau kita lihat anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, namanya adalah Abdullah bin Abu Bakar. Beliau sangat mencintai seorang wanita namanya Atikah. Abdullah bin Abu Bakar ini adalah seorang pejuang, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, beribadah luar biasa pada Allah. Namun ketika jatuh cinta, ternyata semangat berperangnya atau berjihadnya menurun. Kemudian ibadah-ibadahnya tidak lagi sesemangat yang dahulu. Ketika jatuh cinta semuanya untuk Atikah, semua waktunya untuk Atikah. Sehingga apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meminta Abdullah untuk menceraikan istrinya. Karena dengan mencintai berlebih-lebihan membuat Abdullah bin Abu Bakar ini tidak lagi cinta yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini cinta yang memabukkan, yang membahayakan diri kita, sehingga kita nggak bisa lihat lagi nih mana yang sehat, mana yang sakit, mana yang benar, mana yang salah. Oleh karena itu sahabat sekalian, di dalam Islam konsep cinta yang sebetulnya adalah cinta karena Allah. Maksud cinta karena Allah apa sih? Kita dan pasangan bersama-sama untuk meraih ridha Allah, bersama-sama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita, di antara pasangan kita yang kemudian tidak beriman kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah, maka berkuranglah rasa cinta itu kepada pasangan kita. Itu konsep cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam aplikasi sehari-hari, mana sih yang boleh dibela dan mana yang nggak boleh dibela? Kalau jelas-jelas salah, jelas-jelas berzina berkali-kali, minum khamar, mabuk-mabukan, kemudian KDRT sampai hampir membahayakan nyawa kita, masa ini dibela? Kan enggak juga. Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari teman-teman sekalian, ada sebuah kisah di Jeddah bagaimana seorang wanita cekcok dengan suaminya, dan namanya pertengkaran rumah tangga adalah hal yang biasa. Lalu kemudian sang suami menampar sang wanitanya, wanita tersebut menangis. Di saat yang bersamaan tiba-tiba pintu rumah diketuk dan ternyata orang tua si wanita datang untuk mengunjungi putrinya. Dan kagetlah orang tua ini, kenapa engkau menangis? Dan wanita ini pun mengatakan, saya menangis sesungguhnya karena saya rindu kepada ayah dan ibu. Jadi dia menutup kesalahan suaminya dari orang tua. Kenapa? Karena sebenarnya wanita ini tahu suaminya suami yang baik sebetulnya. Sehingga saya tidak perlu sedikit-sedikit cerita, sedikit-sedikit ngadu pada orang tua. Kalau bahasa Ustadz Maulana, kita ngadu sama orang tua masih sebel, kita udah punya anak lagi gitu, kita udah mesra lagi. Dan ternyata apa dampak dari cerita ini teman-teman sekalian? Suaminya justru sangat berterima kasih kepada sang istri yang ternyata menerapkan hunna libasulakum wa antum libasulahun. Bahwa istrinya menutup aib suaminya, membela suaminya. Karena istrinya tahu suaminya adalah suami yang baik. Jadi berperan sebagai libas. Libas itu salah satu fungsinya, pakaian itu salah satu fungsinya menutup aib, menutup kekurangan. Jadi boleh nih untuk kita para teman-teman yang sudah menikah tidak serta-merta segala sesuatu harus diceritakan kepada orang tua. Apalagi naudzubillah min zalik diceritakan kepada sosial media. Itu yang membahayakan. Ya, membahayakan itu masuk ke mulut harimau itu ya, nggak boleh. Masalah rumah tangga dikit-dikit kan suka curhat ya orang-orang di sosmed, itu yang nggak boleh. Tapi kalau memang kejadiannya adalah sudah KDRT dan sebagainya, maka itu tidak perlu lagi untuk kita bela. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.